Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih untuk dosen pengampu yaitu Bapak Maimun dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja saya Uswatun Hasanah di sini sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan membahas makalah tentang klinik perspektif psikologi agama. Dan untuk pemateri dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan hasil makalahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fenavianti dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan membahas tentang klinik perspektif psikologi agama. Sebelumnya ada 3 poin pembahasan di makalah tersebut. Yang pertama itu definisi klinik, yang kedua sebab-sebab terjadinya klinik, yang ketiga klinik dari sudut pandang psikologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi klinik dan sebab-sebab terjadinya klinik. Yang pertama yaitu definisi klinik. Klinik ini dapat diartikan dengan ajaran agama yang menggunakan hal-hal gaib atau kekuatan gaib. Nah, menurut penganut agama, masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib ini umumnya diterima sebagai suatu kelompok atau suatu daerah. Gak semua daerah menerima ajaran ini. Nah, klinik atau perdukunan ini juga bisa diturunkan kepada pribadi tertentu. Saya pernah lihat di TikTok. Seorang ibu ini sudah berkeluarga, tapi ibu ini tidak mau kalau anaknya nanti diturunkan hal-hal gaib juga atau seperti klinik ini. Beliau itu selama hidupnya mungkin sudah diturunkan dari leluhurnya atau dari orang tuanya tentang klinik ini. Jadi beliau itu sering diikuti atau diawasi oleh hal gaib. Nah, beliau tidak mau anaknya diikuti juga oleh hal-hal gaib tersebut. Jadi beliau itu pergi ke 99 pantai dan pegunungan untuk bertapa menghilangkan hal-hal gaib yang ada di tubuhnya biar tuh nanti tidak turun kepada anaknya. Nah, cenderung atau orang yang menggunakan klinik ini mempunyai karakteristik yang sama. Orang yang membuka praktek klinik ini atau perdukunan ini mempunyai karakteristik yang sama, hampir sama. Orang ini dengan orang ini tuh mempunyai karakteristik yang sama. Yang pertama itu pelaku menokohkan dirinya itu sebagai orang suci, padahal dirinya itu tidak tertera orang suci atau tidak ada latar belakang kalau dia itu orang suci. Dia itu berasal dari orang asing yang mengakui bahwa dirinya itu orang suci. Padahal dia itu bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, tapi dia menokohkan bahwa dirinya itu orang suci. Nah, yang kedua itu mereka itu mendakwahkan dirinya mempunyai kekuatan spiritual yang kuat. Padahal kekuatan itu didukung atau diperoleh oleh jin atau syaitan atau setan yang berada di dirinya. Mereka mengakui bahwa mereka tuh mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Padahal seperti ustadz atau kiai, mereka yang mau atau ingin mempunyai kekuatan seperti itu atau kekuatan yang di luar kemampuan kita, mereka itu harus belajar terlebih dahulu. Tapi mereka yang menggunakan klinik ini, mereka dibantu oleh hal-hal gaib, barulah mereka mempunyai
kekuatan yang luar biasa, yang di luar naluri kita. Yang ketiga itu menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk menarik masyarakat. Bukan hanya untuk menarik masyarakat, tapi ajaran ini bisa merugikan bagi masyarakat. Contohnya di film Baiduri, kalian tuh pasti tahu kan film Baiduri. Nah, di film itu kan itu ada Walid. Walid ini mengaku dia utusan Rasulullah, kalau nggak salah itu Walid ini mengaku sebagai utusan Rasulullah. Tetapi ajaran yang diajarkan oleh Walid itu tidak benar. Masa kita harus meminum air basuhan kaki dari Walid? Kan tidak. Harusnya kalau Walid itu benar, tidak menyuruh orang yang ada di film itu untuk meminum cucian kaki Walid, kan gitu. Dan juga Walid ini menggunakan ajarannya untuk merugikan wanita. Walid ini seperti ingin memuaskan nafsunya melewati ajaran tersebut. Jadi Walid ini juga melecehkan seorang wanita di film tersebut. Yang keempat itu kebenaran ajarannya tidak terbukti secara rasional. Ya, seperti di Walid juga, ajarannya itu tidak benar. Ajarannya itu melengseng dari ajaran-ajaran yang kita ketahui. Ada juga pas tahun berapa gitu, tapi baru tahun ini sih, tapi enggak 2025, tapi udah lewat dari 2025. Ada itu Ustadz siapa ya namanya, kalau nggak salah itu Ustadz Samsudin, iya itu pokoknya. Dia itu mengaku Ustadz, nggak tahu sih Ustadz beneran apa enggak. Beliau itu pernah diundang ke podcast. Beliau membacakan surat An-Nas, tapi surat An-Nasnya itu tidak benar. Sedangkan di podcast tersebut ada ustadz yang memang sudah terkenal, dia memang ustadz gitu. Nah, Ustadz Samsudin ini membacakan surat An-Nas yang salah, yang tidak benar. Dia membacakan surat An-Nas itu tidak benar, bukan yang seperti di Al-Quran, dan artinya pun itu salah. Jadi dari ustadz yang memang beneran ustadz ini dijelaskan, loh itu yang kamu bacakan bukan yang seperti yang ada di surat An-Nas artinya, dan kamu membacakannya tuh salah. Tapi beliau tuh kekeh kalau itu memang benar di ajarannya, tapi di ajarannya kita itu salah gitu. Yang kelima ini memiliki tujuan tertentu yang merugikan seseorang atau merugikan masyarakat. Ya seperti di film Walid lagi. Itu kan ajarannya merugikan untuk perempuan, merugikan juga untuk umatnya atau masyarakat yang mengikutinya, karena beliau itu mengajarkan ajaran yang sesat yang tidak seharusnya diajarkan gitu. Adapun faktor-faktor yang mendukung timbulnya rasa ingin untuk memiliki atau untuk menggunakan klinik ini, sepertinya orang yang depresi atau orang yang ingin harta yang luar biasa lah dari yang biasanya dia ingin tuh yang luar biasa, yang banyak. Nah, orang tersebut pastinya ingin yang lebih baik kan untuk dirinya. Mereka juga bisa menggunakan hal perdukunan ini dalam berdagang, dalam bisnis atau semacamnya, itulah pokoknya. Bukan hal itu sih, kayak perjodohan itu juga bisa menggunakan perdukunan. Kayak kalau yang perempuan gak mau tuh bisa kan, kalau emang laki-lakinya itu tega banget, bisa menggunakan perdukunan buat yang perempuan itu mau ke dirinya. Nah itu cenderung orang yang
ingin sangat memiliki perempuan tersebut. Oleh karena itu, umumnya dalam kondisi yang putus asa seperti itu, praktek kebatinan seperti aliran klinik dianggap dapat menjanjikan dan merupakan tempat pelarian dalam mengatasi batin mereka, ingin menguasai yang mereka inginkan gitu. Yang kedua itu sebab-sebab terjadinya klinik. Sebenarnya sebab-sebabnya itu banyak, tapi saya dan rekan saya mengambil 5 saja. Yaitu ada 5 sebab-sebab terjadinya klinik. Yang pertama, rendahnya keimanan dan kurangnya pemahaman agama. Nah, ini adalah salah satu faktor salah satu faktor seseorang dapat terjumus ke dalam klinik ini. Mereka tuh bukan belum paham, mereka tuh masih kurang paham atau kurang ilmu tentang agama kita. Jadi mereka itu gampang dipengaruhi oleh orang yang menggunakan klinik ini atau perdukunan ini. Jadinya tuh mereka bisa terjerumus ke klinik ini. Mereka kalau terjerumus, mereka itu sulit untuk keluar karena mereka itu ingin terus-menerus memilikinya atau ingin terus-menerus mempelajari hal tersebut. Tuh. Yang kedua itu ada kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan di materi pertama, yang seorang ibu tidak mau anaknya diikuti juga gitu oleh jin. Nah, kalau dulu itu kayak dukun itu kalau dulu bukan dulu sih, sekarang masih ada kayak gitu. Hal ini tuh dipercaya oleh masyarakat, kayak dukun kandungan atau dukun itu kan masih ada saat ini. Nah, hal itu tuh masih dipercaya sampai sekarang tuh masih ada. Jadi orang yang melakukan perdukunan ini mestinya itu ingin penerusnya atau generasi selanjutnya itu ingin dituruni hal ini, dituruni klinik ini. Jadi mereka itu mewariskan kepada turun menurunnya gitu. Dan mereka juga memiliki ilmu khusus dan mampu menyelesaikan berbagai masalah, sehingga praktek ini tetap lestari sebagai bagian dari kearifan lokal gitu. Yang ketiga yaitu keinginan mendapatkan solusi cepat. Contohnya itu kayak pengusaha atau pembisnis. Nah, mereka itu meyakini bahwa keberhasilan bisnisnya itu karena dibantu oleh dukun atau benda pustaka tertentu. Kan mestinya kalau orang yang gila uang atau gila harta, mereka tuh ingin memiliki banyak harta kan, mestinya begitu. Mereka itu pasti akan pergi ke dukun. Gimana caranya usahanya itu semakin laris, semakin banyak orang gitu. Mereka itu pastinya pergi ke dukun dan meminta ke dukunnya itu bagaimana kalau usahanya ini semakin laris dan semakin laris gitu. Itu solusi paling utama untuk pembisnis. Ya, kalau masih ada ya ada sih sampai sekarang yang menggunakan hal itu, tapi itu sangat tidak dianjurkan di agama kita karena itu bersekutu dengan jin. Jadi kalian yang ingin membuka usaha, guys, jangan berbuat seperti itu ya. Usahakan usahanya kalian tuh suci atau bukan suci ya, benar gitu, gak menggunakan hal gaib apapun. Nah gitu
Ya, mungkin sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu pemateri kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan dari pemateri pertama, yang dimana saya akan melanjutkan dari poin B, sebab-sebab terjadinya klinik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofil Fikri. Di poin selanjutnya adalah peran perdukunan dalam dunia politik dan kekuasaan. Nah, ketika seseorang sudah merasa cukup lebih kekuasaan, mereka akan berinisiatif untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin baru. Dan mereka berpikir bahwasanya dengan mereka membeli suara, mereka akan menang. Toh saya memiliki kekuasaan, toh saya memiliki uang, saya akan menang, kayak gitu kan. Nah, di era sekarang, kalau cuma bermodalan suara itu kurang, teman-teman. Yang dimana peran dukun di dunia politik ini, terlebihnya ketika mau mencalonkan diri sebagai pemimpin baru, itu penting. Karena apa? Karena sekarang dukun itu penting, takutnya ada serangan dari dukun lainnya, dan juga mendapatkan kekuatan supernatural. Kenapa takut diserang oleh dukun lainnya? Karena pastinya seorang pemimpin pasti ada pro kontranya. Mau mencalonkan diri pasti tidak semuanya pro terhadap pemimpin tersebut. Nah, kalau sudah kontra, mereka akan meluncurkan dukun-dukun lainnya untuk menyerang calon pemimpin tersebut. Nah, makanya kenapa penting? Karena untuk melindungi diri kita dari serangan dukun lainnya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, penyebaran melalui rekomendasi dan media sosial. Di sini jasa dukun itu tidak dipromosikan atau tidak diiklankan secara resmi di media massa. Yang dimana akan tetapi dari promosi dari mulut ke mulut secara face to face itu efektif, teman-teman. Karena kenapa? Ketika seseorang sudah mencoba melakukan jasa dukun dan orang tersebut sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan bercerita ke orang-orang lainnya bahwasanya pengalamannya menggunakan jasa dukun ini sangatlah efektif. Nah, di situ timbullah sugesti yang dimana orang lain akan percaya bahwasanya dukun itu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi, ketika dukun sudah melakukannya dengan efektif, ketika dukun sudah melakukannya dengan manjur, itu akan mendapatkan banyak klien, teman-teman. Ya, lanjut ke poin C, klinik dari sudut psikologi. Dalam pandang psikologi, dukun itu dipahami sebagai bentuk psikoterapi yang dimana menggabungkan aspek jiwa, energi psikologi, dan ritual budaya.
yang dimana dalam pengobatannya dukun itu berperan figur penting, figur utama yang tidak hanya mengobati luka fisik melainkan juga proses penyembuhan, melainkan juga dalam kondisi psikologis dan spiritual pasien. Nah, dan perspektif psikologi analitik, dari perspektif psikologi analitik, Carl Jung itu menganggap perdukunan sebagai interaksi dengan energi psikologi, yang dimana lebih besar dari biasa yang disadari oleh manusia. Carl Jung melihat perdukunan dan psikologi analitik sama-sama berfokus pada suatu penyembuhan jiwa atau pertumbuhan jiwa. Nah, secara psikologis, ritual dan komunikasi magis dalam perdukunan dapat memengaruhi kondisi psikologis pasien yang melalui mekanisme seperti remembered wellness, yaitu keyakinan bahwa melalui perantara dukun atau doa, tubuh dapat beraksi positif sehingga mempercepat proses penyembuhan. Kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan juga dapat dianalisis menggunakan Hilbert model. Kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan juga dapat dianalisis menggunakan Hilbert model yang menjelaskan bahwa keputusan seseorang menggunakan jasa dukun dipengaruhi oleh persepsi kerentanan terhadap penyakit, keparahan penyakit, dan disertai isyarat untuk bertindak. Faktor psikologis seperti kebutuhan akan makna hidup itu akan merasa aman dan harapan kesembuhan yang personal dan holistik membuat masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, lebih memilih perdukunan dibandingkan pengobatan medis. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup presentasi kali ini karena sudah selesai. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk semua ya karena telah meluangkan waktu untuk melihat hasil presentasi kelompok 9. Selebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.